Selamat siang saudara semua. Saya sekarang sedang berada di bekas sekolah Atmanagari. Sekolah ini dibangun di atas empang oleh siswa-siswinya sendiri loh. Karena sebelumnya mereka tidak punya tempat kecuali belajar dari rumah ke rumah, dari musola yang satu ke musola yang lain. Ini kayaknya ini di Indonesia ini hanya atau jarang ya kita temukan fenomena seperti ini. Kayaknya saya patut nih mengapresiasi buat Atmanagari. Nampak sepi ya, karena mereka memang sudah pindah ke tempat yang baru. Nah, tadi pagi saya sempatkan tuh main ke Atmanagari dan menemukan sebuah buku Guru Para Pemimpi. Kebetulan saya juga punya satu nih dan masih tersegel sampul plastik. Saya ingin kasihkan ke sahabat nih yang berkenan berkunjung ke Atmanagari ini. Guru Para Pemimpi itu kira-kira mengisahkan bagaimana seorang pemuda rantau yang mendirikan sekolah gratis TK, SMP, SMA. Sahabat bisa membacanya, resensinya ya, karya Harja Saputra tuh. Meskipun digambarkan kalau menurut saya tuh agak lebay, agak berlebihan gitu. Nah, Cendekia itu sendiri adalah nama sekolahnya. Anda harus mengunjunginya nih. Nah, hanya kali ini saya tidak akan bercerita tentang buku Guru Para Pemimpi itu, tapi bagaimana awal kisah diterbitkannya buku itu tuh yang menurut saya menarik. Bukan kebetulan ya, saya ini tahu orangnya. Meskipun masih banyak si pengarangnya itu, si Hadi itu yang saya tidak tahu. Karena itu jika nanti sahabat saya dalam menceritakan ini menemukan kata saya itu maksudnya adalah Hadi ya, si pengarang buku Guru Para Pemimpi itu. Nah, bergelut di kampung itu tuh membuatnya tak lagi memikirkan tuh menikah. Dia ini sebenarnya mau menikah, seminggu mau menikah itu masih pusing untuk urusan duit, bisa dibilang gak pegang duit dia itu. Nah, dia hampir nggak pernah memikirkan menikah. Jadi pernah ada yang nanya itu dia ingin jadi pendeta atau apalah, pokoknya yang nggak beristri gitulah, edan kan, nggak ingin punya tanggung jawab katanya. Nah, tiba-tiba tuh ada seorang temennya yang dulu tuh sama-sama relawan tsunami Aceh tuh awal atau akhir 2005 ya, itu ngenalin tuh temennya itu. Dan iya, saya yakin lupa itu sama keinginan untuk berselibatnya itu ya. Dia ya mau gitu aja itu, nggak mikir dia. Nah, setelah kenalan tuh beberapa lama sepakatlah itu mereka untuk menikah dengan ya seorang Mas Ayu dari Palembang. Ia minta waktu setahun tuh untuk mengumpulkan duit. Nggak bisa Anda bayangkan, kerja sosial itu banyak duit gitu ya, meskipun ada sebagian memang iya ya. Nah, setelah sepakat tuh tiba-tiba calon istrinya tuh bilang, wah adikku nih mau lanjut kuliah ke luar negeri nih, bisa nggak pernikahan kita itu dipercepat ya, biar dia juga bisa menyaksikan. Dasar si Hadi itu ya, orang yang setauku tetap pernah peduli apalagi sama penampilan nih. Tanpa mikir tuh bilang oke aja. Jadi tak seperti yang Harja resensikan itu tuh, orangnya peduli ya, padahal orangnya tuh selebar, tidak mau peduli dia itu. Nah, aksinya bikin sekolah gratis itu buat warga kampung di Ciseeng itu mungkin itu sebuah kecelakaan itu dari garis nasibnya itu, selebar banget pokoknya.
selebor habis. Nah akhirnya dia mikirlah tuh bagaimana caranya dapat duit, mungkin kurang dari setengah tahun kali ya, karena harus dipercepat itu. Sementara ya sudah berjanji untuk urusan nikah itu tak bakal merepotkan ibunya. Ya sudah terlalu banyak itu menyusahkan ibu dan saudari-saudarinya. Anak pertama ditinggal ayahnya kan seharusnya ambil alih tuh tanggung jawab keluarga. Nah ini dia malah lontang-lantung di Ciseeng. Sok peduli lagi, brengsek temen dia itu sebenarnya. Ya gak? Brengsek dia itu kalau menurut aku. Nah ada untungnya nih guys, dia nyari duit itu, dia setiap aktivitas di Ciseeng itu ya tulis itu macam diary gitu loh. Nah dia pikir ketik biar jadi draft, siapa tahu bisa buat jaminan nyari utang. Dia sebenarnya sudah pernah tuh nyoba hutang ke temennya itu, tapi bukannya dapat duit, malah dinasehati tuh nggak boleh tuh kalau nikah duit utangan. Alah ya sudahlah kata dia. Ya kebut itu ngetik dengan 10 jarinya tuh, dapatlah draft kira-kira 700 halaman. Dibawalah draft itu tuh ke Pak Abdullah, itu tuh yang ada dalam buku guru para pemimpi itu. Boleh gak boleh pokoknya hutang gitu kira-kira tekadnya. Lalu ia pergi tuh ke rumah Pak Abdullah. Nah saya pikir tuh dia memang goblok, gak bikin janji yang ketemu, main nyelonong aja. Begitulah dia tiba-tiba nongol, tiba-tiba hilang. Nah saat ke rumah Pak Abdullah itu, begitu turun dari angkot, tiba-tiba ada tuh yang nyeletuk, "Hai Kak Hadi, mau kemana?" Rupanya itu si Asih tuh, muridnya yang sekarang ya sudah lulus dari ITB itu, muridnya yang pinter lah. Mau jalan-jalan tuh kata di. "Kau sendiri mau kemana?" "Ke rumah nenek." "Oh gitu." Nah habis itu tuh kan angkot gak nyampe rumah tuh, gak nyampe rumahnya Pak Abdullah tuh, dia jalan kaki. Bener kan, Pak Abdullahnya tuh nggak ada di rumah. Sial, teriak Hadi tuh sambil nyungsep tuh di musolanya tuh, nggak jauh tuh dari betul kan guys, dia itu bongok banget tuh, dia tuh bego banget tuh, nggak bikin janji apa, main ketemu aja tuh. Emangnya dia pikir orang itu seperti kayak dia semua apa? Dia pusing tuh, kemana lagi dia harus nyari duit. Akhirnya ditemuilah itu ibu penjaga perpustakaan kampusnya itu, yang menghibahkan tanahnya itu loh, yang buat sekolah itu. Ibu yang apa itu, bekas karyawan World Bank kalau nggak salah itu. "Oh gitu, aku ada duit tuh di Pak X, ambil saja, nanti akulah yang bilang gitu." Dan itu di kos-kosan tuh banyak barang tuh, masih baru, angkut semuanya ya, bawa ke kampung di Ciseeng sana tuh. Males aku, setiap barang ku ganti baru nih, rusak sama penghuni kos baru. Akhirnya si Hadi ini bawalah itu 2 pickup barang-barang itu sama supirnya, berdua doang. Ada spring bed, ada sepatu, ada jas, ada seperangkat alat sholat, ada apa itu, box bayi. Kata ibu itu, buat nikah kamu semuanya itu, sekalian bawa-bawa itu ke Palembang, gak usah ngerepotin ibumu yang dari Jawa itu. Wah, Adi ini pasti gak pernah ini bersyukur kalau mengingat ini, brengsek betul dia. Nah dia juga cerita ke temennya yang, masih ingat gak itu waktu bawa dia ke Aceh tuh saat tsunami itu jadi relawan tuh. Kata temennya itu tuh, "Oh gitu, selamat ya, aku mau bantu nih, tapi gak mau transfer. Aku ingin lihat tuh muka orang yang mau nikah itu kayak apa." Alamak, dia tuh nyumpahin serapa itu, gak karu-karuan tuh. Ya tapi apa boleh buat. Nah tapi masih ada untungnya kok. Ada temennya tuh si Harja itu tahu, yang itu meresensi buku guru para pemimpi itu tahu rumahnya. "Anterin Jak," katanya. Oke. Akhirnya ku kasih tahu nih sahabat ya, teman Hadi yang namanya Harja ini tuh, orangnya tuh nyaris gak pernah bilang gak oke gitu. Apa aja pokoknya oke ini, nggak tahu kalau disuruh bohong atau nyuri. Akhirnya pergilah Hadi itu ke rumah Harja yang dekat Kubah Mas Depok itu, rumahnya sekitar situ. Begitu mau turun nih,
Dilihatnya si Harja malah keluar pakai motor. Sontak dia teriak, "Harja!" Tapi namanya pakai helm ya gak dengar lah. Harja tetap aja ngacir. Lesu dia itu. Keluar dari angkot itu. Gak lama kemudian nih, si Harsyanya balik lagi. Girang sekali dia. Rupanya dia mau ke bengkel dulu guys. Dan ternyata bengkelnya itu tutup. Akhirnya mereka pergi tuh setelah dandan di bengkel. Bener saja dia dapat duit. Dikasih amplop malah belum dibuka. Kalau nggak salah itu dikasih hadiah itu malah ini habis ngajar atau honor ngajar atau apa itu pokoknya gitu. Sahabat bisa nggak memikirkan itu kan Anda punya sahabat kayak gitu tuh seperti apa itu. Nah ternyata setelah ngumpul masih belum cukup juga itu guys buat biaya nikah itu padahal calon istrinya itu cuma minta buat sewa tenda aja, itu masih belum bisa, itu masih belum cukup tuh. Akhirnya dan dia masih bersikukuh tuh pada janji untuk tidak merepotkan ibunya itu. Akhirnya tengah malam ini ya dia berani-beranikan. Biasanya kan kalau orang kepepet itu berani ya guys ya. Kalau orang kepepet tuh biasanya nggak banyak mikir gitu. Menjelang ke Palembang itu dia SMS ke Pak Abdullah itu tuh. Ke Pak Abdullah. Zaman dulu SMS ya bukan WA. Mungkin karena tak ada lagi yang ya tengok kali, sementara masih kurang duitnya katanya. Pak, aku tahu Bapak pusing nih, tapi sekarang saya jauh lebih pusing, mau nikah nih, duit masih nggak cukup nih, saya ngutang 5 juta, draft naskah buku saya jaminannya. Nekat kan tadi kan. Gitu tuh hebatnya guys Pak Abdullah ini. Malam itu juga nih, tengah malam padahal itu, saya kira lewat dari jam 12 itu balas tuh ke hati itu, saya hubungi Pak Anu tapi nggak nyambung nih. Wah sudahlah mau gimana lagi. Menjelang subuh ya ditelepon dari Pak Anu itu, Mas Hadi sebelum ke Palembang mampir dulu ya ke kantor. Asik. Dia dapat 3 juta guys, tapi ya kekeh tuh nggak mau beranjak dari tempat duduknya ini. Masih kurang Pak katanya tuh, kalau cuma 3 juta saya nggak akan pergi. Akhirnya bapak itu bilang, ya sudah Mas Hadi, nanti sisanya atau kurangnya kita transfer deh. Mas Hadi berangkat aja tuh sekarang tuh, keluarga Mas Hadi sudah menunggu tuh di terminal Lebak Bulus. Yes, kata Hadi tuh, dasar Hadi kilo. Sudah Hadi nih, rupanya maharnya itu masih kurang sedikit guys. Jadi hanya untuk sewa tenda itu masih kurang. Padahal dia posisi sudah di Palembang ini. Akhirnya dia teringat sama seorang temennya, bisa dibilang sehidup semati lah bersama dia, Kiki itu namanya tuh. Jualan buku sama dia, jualan boneka di kereta-kereta itu. Pokoknya bagaimanalah supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya dia kontak, untung dia punya nomor HP-nya ya. Dia SMS tuh. Si Kiki ini bekerja di Jepang. Ki, aku mau nikah nih, masih kurang nih. Nggak banyak mikir, si Kiki bilang minta nomor rekeningnya. Wah sudahlah, harusnya bersujud syukur ya itu ya, di mall itu lunaslah apa yang menjadi target Hadi itu. Tapi terus terang saya bilang Hadi itu brengsek ya. Iya, saat Kiki nikah itu dia nggak ngasih ucapan selamat, kayak apalagi dateng gitu, sehidup semati macam apa itu. Iya nggak guys. Nah itulah sedikit kisah, salah satu alasan nih kenapa buku Guru Para Pemimpi itu hadir. Mungkin bahkan di luar rencana kalau bukunya itu sekarang bisa kita nikmati. Agak jadul ya buku itu tuh.
Tapi saran saya Anda mungkin bisa bertemu guys ke pengarang buku itu di Atmanagari. Dia suka bantu apa aja itu di sana, selama dia bisa itu dia coba bantu dia sampai di sana itu. Nah, bukunya itu begitu terbit ini guys, saya kasih tahu nih, iya langsung bayar hutangnya 5 juta itu ke Pak Abdullah. Tapi yang aneh guys, Pak Abdullah ini bilang nih, Hadi kalau masih mau dipakai silahkan. Apa yang bisa sahabat semua pikirkan ini tentang situasi seperti ini nih? Tapi namanya Hadi guys, dia tetap kekeh dan dia lunasin itu hutangnya, dia bayar. Nah, kira-kira begitu saja dari Bagong Atmanagari ini guys ya. Sampai di sini dulu. Mungkin perlu diingat tuh kata-kata Hadi dalam buku Guru Para Pemimpi itu. Yang itu sebenarnya rangkuman dari seluruh kisah dia di buku itu tuh. Katanya segetir apapun kisah hidup kita akan serasa indah tuh dikenang. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya.